Bagaimana pendapat Bapak mengenai tanggapan yang menyatakan bahwa Undang-Undang ITE adalah sebagai undang-undang pembungkam kritik? Di sini saya menyiapkan dua pertanyaan. Yang pertama, yaitu bagaimana kita menyikapi orang yang menyebarluaskan hoaks apabila yang melakukan hal tersebut adalah anak di bawah umur. Bukan adik-adik saja, tetapi saya juga termasuk saya, itu harus difilter isi media sosial. Benar-benar difilter. Manfaatkan informasi, ilmu pengetahuan tentang teknologi informasi ini dengan sebaik-baiknya dan sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan kemarahan pihak lain, ya. Kemudian secara luasnya bahwa kalian harus benar-benar melaksanakan ketentuan peraturan itu baik secara normatif, positif, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Jalan-jalan ke Kampung Irian. Cakep. Maksudnya itu biar saya dibilang cakep sebenarnya. Jangan lupa beli terasi dan penyu. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. I love you dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau pasal 28 ini menyebarkan berita bohong, hoax. Ada nggak di sekolah ini suka menyebarkan berita bohong nih teman-teman nih? Contohnya apa menyebarkan berita bohong itu? Hah? Oh, berita bohong. Oh ya, oh iya betul. Wah, ini jam segini pulang cepat. Jadi sekolah itu buru-buru, belum waktunya, padahal masih jam 12 nih. Cuma disebarkan di grup, ya kan, di IG mereka nih. Wah, hari ini Pak Bu Guru, kepala sekolah mengumumkan kita akan pulang cepat. Didengar semua, bubar. Kepala sekolahnya bingung kan. Waduh, ini kok pada pulang? Ternyata ada di grup. Melalui disebarluaskan melalui jalur itu daring gitu kan, online. Berita bohong, bubar sekolah lebih cepat. Bisa juga ini. Pengalaman itu kayaknya. Di undang-undang ini menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu, kelompok, ataupun berdasarkan tadi agama dan sebagainya. Kurang lebih begitu. Berarti Undang-Undang ITE ini sangat-sangat mengatur kehidupan pribadi kita sebenarnya. Tetapi supaya apa sih diatur? Supaya kita tertib. Adik-adik semua ceritanya masih panjang, apalagi tadi saya sangat wanti-wanti jangan sampai terprovokasi di masa-masa kampanye nanti. Ya. Kalau mendukung ya cukup, udah dalam hati, nggak usah ikut-ikut nyinyir, nggak usah ikut-ikut komentar, nggak usah ikut-ikut yang akhirnya bisa merugikan kita semua. Ya, hindari benar. Tekankan kepada kita semua, bukan adik-adik saja, tetapi saya juga, termasuk saya, itu harus difilter isi media sosial, benar-benar difilter. Sini rata-rata semua punya akun IG kan? Nah, filter ya. Jangan tadi yang melanggar tadi aturan-aturan yang sudah saya sebutkan tadi tuh. Hindari itu.
Saya ingin bertanya kepada Bapak Redaman Taufani selaku Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Bagaimana pendapat Bapak mengenai tanggapan yang menyatakan bahwa Undang-Undang ITE adalah sebagai undang-undang pembungkam kritik, sementara kita sebagai generasi milenial yang harus berpikir lebih kritis. Namun, bagaimana cara agar kita sebagai generasi milenial yang harus berpikir lebih kritis bisa menyampaikan pendapat kita tanpa harus khawatir dengan Undang-Undang ITE ini? Karena seperti yang telah kita ketahui, bahwa memang beberapa pasal Undang ITE ini penafsirannya bisa berbeda-beda dan mudah diinterpretasikan secara sepihak. Undang-Undang ITE ini tidak dimaksudkan untuk membungkam demokrasi. Ya. Kenapa? Karena yang dipidana itu, yang dihukum itu, apabila kritikan itu berkaitan dengan apa? Kebencian, ya, kesusilaan. Nah, itu dihukum. Kalau kita mengkritik, contohnya, mengkritiknya dengan pola yang bertanggung jawab, tidak menghina, ya, tidak mengumbar kebencian, baik maupun saranya juga terhadap sara, itu nggak akan diapa-apain. Undang-undang ini tidak akan mempan, tidak akan berlaku. Di sini saya menyiapkan 2 pertanyaan. Yang pertama, yaitu bagaimana kita menyikapi orang yang menyebarluaskan hoaks apabila yang melakukan hal tersebut adalah anak di bawah umur. Yang kedua, yaitu pasti banyak orang-orang yang mungkin tidak bijak dalam bersosial media dan tetap terpengaruh dalam hal-hal negatif. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membangun budaya digital yang positif sehingga orang-orang tersebut dapat terlepas dari hal-hal negatif yang menjeratnya? Kalau ada masuk berita apapun, jangan langsung di-share. Pelajari dulu, di cross check dulu. Memang yang itulah. Kalau kita supaya mesti hati-hati, misalkan saya ada berita langsung, saya cek ke tempat lain, ya kan di Google gampang, bener gak ada berita ini? Oh ternyata, nggak ada referensinya nih berita, udah diemin saja udah, ya, walaupun itu dari teman kita yang terbaik, yang terdekat, udah nggak usah, ya, itu filter dulu isi media, baca dulu baik-baik, jangan cepat emosi, apalagi kalau misalnya yang diserang beritanya itu tentang idola yang kita, idolanya kita atau orang yang kita senangi, langsung emosi, waduh jangan, ya. Ini adalah asisten intelijen di Kejaksaan Tinggi DKI, ya. Kerjaannya tadi meneliti tadi konten-konten media sosial orang yang sudah kita tuju, salah satunya itu ada alatnya, ya. Makanya tadi saya ngomong itu nggak ngomong bohong, betul, ditelusuri, di profiling, namanya di profiling. Nah, ini asisten tindak pidana militer. Di kejaksaan sekarang itu ada bagian tentara yang masuk ke dalam tubuh kejaksaan, yaitu kalau di pusatnya di Kejaksaan Agung namanya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, kalau di tingkat provinsi asisten tindak pidana militer, ya. Ini untuk apa? Ini mereka juga jaksa juga, tapi jaksa militer, jaksa yang menyidangkan tentara. Ini Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Iwan Ginting, ini Pak Daswanto, Kolonel Daswanto ini, ini Kolonel Daswanto, ini Iwan Ginting, Kajari Jakarta Barat, ini Adek Sopian, dari penerangan hukum, ini yang ngelola ini nih, sama Pak Andika, ya. Melihat tujuannya ini pencegahan.
perkembangan anak-anak itu secara psikis, apalagi anak-anak dari mulai masa remaja sampai mencari identitas diri itu perkembangan psikisnya luar biasa. Sehingga di edukasi ini kami sangat berterima kasih, sangat berapresiasi sekali. Apalagi Pak Kajati langsung turun, tadi dilihat sendiri antusiasme anak-anak. Ini adalah upaya mencegah supaya mengenali hukum untuk tidak melanggar hukum. Ini kan luar biasa penyuluhannya, jadi kami sangat menyambut baik. Bahkan tadi sudah akan diteruskan untuk Jakarta Barat, diteruskan untuk semua sekolah. Harapannya tadi yang disampaikan adalah anak-anak kami itu kenal betul pada saat mereka terpengaruh dan lain-lain, mereka punya pengetahuan, punya edukasi yang baik sehingga mereka tidak ikut-ikutan tanda kutip tanpa disadari, karena potensi anak-anak kami berpikir kritis, tapi kalau tidak diarahkan. Hari ini alhamdulillah atas nama sekolah yang ada di DKI Jakarta, kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Langsung kami diedukasi oleh kejaksaan, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya dari data yang ada di 2019 anak-anak sekolah tadi banyak. Mudah-mudahan ini bisa kita tekan seminimal mungkin. Itu barangkali yang dari kami dari Dinas Pendidikan. Di sini saya sangat amat mendapatkan pembelajaran sangat bagus. Yang pertama yaitu saya menjadi mengetahui cara menggunakan sosial media yang baik, dan juga saya sebagai generasi muda menjadi tahu bagaimana cara menghindari hoax, dan juga saya menjadi tahu undang-undang yang ditetapkan untuk para pengguna yang mungkin sekiranya tidak baik dalam menggunakan sosial media. Terima kasih. Halo teman-teman semua, aku berharap banget sama teman-teman semua di 2024 nanti, terlebih nanti di Pileg dan juga pemilu, kita sebagai generasi muda harus jadi generasi yang kritis dan juga tidak mudah terprovokasi dengan hoax yang ada. Tetap semangat ya teman-teman untuk di 2024. Semangat untuk memilih.